Firman Tuhan pada pagi ini akan terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah mati dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lampau seorang gembala sidang yang mengundang saya untuk berkhotbah di gerejanya sebelum kebaktian berkata kepada saya, "Pak Beni, di Singapura ada pendeta yang terkenal, tapi ajarannya sesat, Pak. Dia berkata sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Tidak peduli perbuatan orang Kristen itu macam apa, kalau dia meninggal pasti masuk surga." Aduh Pak, pengajaran ini ngawur sekali. Itu bisa mendorong orang-orang Kristen untuk hidup di dalam dosa terus-menerus, tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Enak sekali dong Pak, kalau gitu orang bisa tetap jadi pemabuk, penjina, penjudi, kemudian serakah, benci orang lain, bahkan bunuh orang lain, tetap masuk surga. Betul-betul ajaran yang ngawur Pak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran yang dianggap sesat oleh gembala itu, bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah, sekali diselamatkan, akan diselamatkan oleh Tuhan tanpa mempertimbangkan perbuatan-perbuatan orang itu, rasanya akrab dengan keyakinan keselamatan kita, bukan? Kita percaya bahwa keselamatan itu bukan karena usaha manusia, tapi karena perbuatan anugerah Allah yang mengirim putranya untuk mati di kayu salib mengganti hukuman orang-orang berdosa, hukuman saudara dan saya. Saudara, walaupun demikian saya dapat melihat poin positif daripada gembala sidang itu, yaitu kekhawatirannya bahwa ajaran keselamatan karena anugerah itu akan mendorong orang-orang berdosa atau orang-orang percaya untuk hidup tetap di dalam dosa tanpa memperdulikan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh gembala sidang itu sudah menjadi kekhawatiran oleh orang-orang Kristen Yudais, yaitu orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi, saudara. Orang-orang Kristen Yahudi yang hidup di kota Roma pada 2000 tahun yang lampau. Saudara, ketika mereka mendengar pengajaran Paulus tentang keselamatan itu anugerah, bahwa Allah menjamin keselamatan orang percaya sampai pada kekekalan, mereka merasa sangat keberatan. Mereka khawatir, kekhawatiran yang sama dengan gembala sidang itu. Kalau begitu orang Kristen akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudara, karena itu pada waktu Paulus menulis pasal 6 dari kitab Roma, di ayat pertamanya, Paulus mengantisipasi tanggapan mereka atau keberatan mereka dengan menulis dalam bentuk pertanyaan. Demikianlah Roma 6 ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, dalam bahasa gamblangnya, saudara, dalam bahasa sehari-hari boleh saya terjemahkan seperti ini. Kalau begitu boleh dong kita berbuat dosa terus-menerus, supaya kasih karunia Allah menjadi semakin bertambah dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini pikiran logis tapi tidak waras. Kenapa logis, saudara? Karena keberatan orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu
dimunculkan karena rangkuman Paulus tentang keselamatan dalam Kristus yang ditulis dalam Roma 5 ayat 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan perhatikan saudara, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, konsekuensi logis dari ajaran Paulus adalah berbuat dosalah terus-menerus. Tidak apa-apa kok. Karena pada akhirnya kasih karunia, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan akan menyucikan. Nggak jadi soal berbuat dosa itu. Logis bukan? Tapi ajaran ini tidak waras, saudara. Pemikiran seperti itu tidak waras. Mengapa, saudara? Karena bagaimana mungkin orang bisa terpikir untuk mendapat kasih karunia Allah, anugerah Allah, pengampunan dari Allah yang suci dengan cara melakukan dosa yang menjijikkan hati Allah. Gak wajar bukan, saudara? Jadi bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Supaya kasih karunia Allah atau pengampunan Allah semakin banyak di dalam diri kita. Saudara-saudara, dengan tegas Paulus menjawab di dalam ayat yang keduanya. Sama sekali tidak. Atau sekali-kali tidak. Dengan kata lain, saudara, pikiran seperti itu sesat. Pikiran itu tidak wajar. Pikiran itu tidak kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan kita pasti tidak sepaham dengan keyakinan orang-orang Kristen Yudais di kota Roma pada saat lalu. Tapi dalam praktiknya sangat mungkin banyak orang Kristen, saudara, yang meyakini bahwa keselamatan itu anugerah, diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, hidup di dalam dosa, dengan santainya melakukan dosa. Karena mereka tahu mereka dijamin dengan pengampunan dan pasti akan diterima oleh Tuhan di surga ketika mereka meninggal. Saudara, tindakan seperti ini jelas memanipulasi kasih karunia Tuhan. Dan mungkin saja, saudara, orang-orang yang berpikiran seperti itu ada di antara kita. Barangkali saudara, barangkali juga saya. Kita dengan bebasnya dan santainya melakukan dosa, tidak menjaga kekudusan hidup kita, dengan perhitungan Allah toh akan mengampuni kita. Saudara, benarkah pemikiran itu diperbolehkan terjadi pada diri kita? Paulus sekali lagi menegaskan, sekali-kali tidak. Mengapa, saudara? Di dalam ayat kedua Paulus menjelaskan, karena kita adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa. Telah mati bagi dosa. Saudara, tentu Paulus tidak bermaksud bahwa orang Kristen itu tidak dapat melakukan dosa lagi atau tidak dapat jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika dia mengatakan mati bagi dosa, dia sedang mengingatkan orang percaya akan satu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu mereka. Apa itu? Mereka telah mati. Tetapi bukan mati secara fisik, tapi mati bagi dosa. Ini menegaskan di antara orang percaya dan dosa tidak ada ikatan lagi, saudara. Tidak ada hubungan lagi. Seperti orang mati dan orang hidup tidak ada hubungan lagi. Saudara, karena itu Paulus mengajukan pertanyaan retoris, bagaimanakah kita dapat hidup di dalam dosa lagi? Saudara, bagi Paulus natur kehidupan orang percaya dan natur kehidupan dosa itu berbeda sekali, bahkan bertentangan. Ini bisa disamakan dengan kehidupan kupu-kupu dan kepompong, dua dunia yang berbeda. Seekor kupu-kupu tidak akan betah tinggal lagi di dalam dunia kepompong. Saudara, begitulah natur dosa dan orang percaya. Kita yang telah mati bagi dosa tidak mungkin hidup di dalam dosa lagi. Saudara-saudara, kapan sih orang percaya itu mati dalam dosa? Jawabnya adalah pada waktu mereka dibaptis di dalam Kristus. Ayat ketiga menjelaskan, saudara. Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semuanya telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Saudara, baptisan yang dilakukan dengan cara selam
merendam di dalam air, saudara, ini melukiskan posisi yang tepat orang Kristen di dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahwa ketika Kristus mati, orang Kristen juga mengalami kematian. Bahwa ketika Kristus dikubur, orang Kristen juga mengalami penguburan. Bahwa ketika Kristus bangkit, orang Kristen juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Hidup kita sudah diperbaharui. Kita telah mati bagi dosa. Ini penting sekali untuk kita pahami. Pertanyaan berlanjut, saudara, apa sih pentingnya memahami bahwa kita telah mati bagi dosa bersama dengan Kristus yang telah mati di kayu salib? Saudara, yang pertama, kita menyadari bahwa tubuh dosa kita hilang kuasanya. Mari saudara lihat ayat yang ke-6, khususnya 6a. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, tubuh dosa atau manusia lama yang dulu sering berkuasa, memerintah kita, mendominasi diri kita, yang membuat kita seperti kerbau dicocok hidungnya, nurut saja. Setelah kita mati bagi dosa, tubuh dosa kita tidak lagi mempunyai kuasa atas kita. Kuasa dosa itu telah dipatahkan dengan kematian Kristus. Kuasa dosa tidak lagi bisa menjadi bos kita. Dia bukan keluarga kita, dia bukan kekasih kita, dia bukan pasangan kita. Kita tidak perlu mengikuti perintah-perintahnya lagi. Saudara, hubungan kita dengan dosa telah selesai saat kematian Kristus dan kematian kita bagi dosa. Tetapi barangkali muncul pertanyaan dalam diri saudara. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Dosa mendominasi kuat dalam diri saya, tetap saja saya merasakan godaannya dan bujukannya. Saudara, itu betul sekali. Itu realitas yang terjadi dalam diri orang percaya. Lalu gimana, Pak? Saya ingin menggambarkan realitas itu, realitas dosa itu, saudara, dengan salah satu eksperimen di dalam dunia psikologi yang terkenal itu, yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Eksperimen itu disebut classical conditioning. Saudara-saudara, Pavlov mengadakan eksperimen dengan beberapa ekor anjing. Setiap kali ia ingin memberi makan anjing-anjing itu, ia membunyikan bel terlebih dahulu. Saudara, pertama-tama anjing itu tidak terpengaruh dengan bunyi bel itu. Ketika Pavlov membawa makanan, baru mereka bergerak, berdiri, lalu air liur mereka menetes. Tetapi karena dikondisikan, setiap kali mau memberi makanan, saudara, bunyi bel itu berdering. Lama-lama terasosiasilah dalam pikiran anjing itu, bahwa bunyi bel akan menandakan makanan lezat datang. Saudara, karena terkondisi sekian lama, maka mereka sudah mengetahui bel identik dengan makanan lezat datang. Nah, eksperimen berlanjut, saudara. Satu kali setelah memberi makan anjing-anjing itu sampai kenyang, Pavlov mulai membunyikan bel lagi. Padahal anjing-anjing itu baru saja makan, perut mereka kenyang dan mereka tidak butuh makanan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Anjing-anjing itu berdiri, bergerak, maju ke depan, dan air liur mereka menetes kembali. Padahal mereka tidak lapar. Padahal mereka tidak butuh makanan. Tapi suara bel itu mengasosiasikan dengan kenikmatan, kelezatan, kelegaan yang akan memuaskan diri mereka. Saudara, respon kita terhadap dosa bisa digambarkan seperti itu. Sejatinya dosa tidak punya kuasa lagi pada orang yang telah mati bagi dosa. Yang telah ditebus oleh darah Kristus. Yang dosa bisa lakukan hanyalah membunyikan bel itu. Yang membuat pikiran kita terasosiasi dengan kenikmatan-kenikmatan, kelegaan-kelegaan yang dulu pernah kita nikmati. Tapi sejak jadi orang percaya, saudara, bel itu tidak lagi sebetulnya bisa mempengaruhi engkau dan saya.
Kuasa dosa itu telah dipatahkan dengan kematian Kristus. Karena itu saudara, ketika bel itu berbunyi, jangan biarkan pikiran kita terasosiasi dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita alami. Tapi asosiasikanlah pikiran kita dengan Kristus yang tersalib, yang mati bagimu dan bagiku, dan kita turut mati bersama dengan kematiannya. Maka kuasa dosa itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Saudara, seandainya bila dulu saudara seseorang yang geram, marah dan pendendam, kalau ada orang yang mencaci maki atau mempermalukan saudara, rasanya saudara tidak akan tenang kalau tidak dibalas mempermalukan dia lagi. Sampai puas saudara membalasnya. Tapi sekarang setelah saudara jadi orang percaya, ketika mendengar bel dan mengasosiasikan kenikmatan membalas sampai saudara puas, sekarang perlu dikendalikan. Asosiasi pikiran saudara bukan pada kepuasannya, tapi asosiasikan pada Kristus yang tersalib. Dan bersama dengan kematiannya engkau telah juga mati bagi dosa. Maka saya percaya saudara akan tenang di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu kuasa tubuh dosa itu telah mati pada waktu saudara mati bagi dosa. Saudara-saudara, biarlah kasih karunia Tuhan itu menjadi berlimpah-limpah di dalam diri saudara. Bukan karena saudara berbuat dosa, justru karena saudara mensyukuri dan mempergunakan kasih karunia itu sebagai modal kekuatan untuk menentang kuasa dosa itu. Yang kedua, saudara, apa sih pentingnya memahami bahwa kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus? Yang kedua, kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Saya akan baca ulang ayat ke-6 secara keseluruhan dan masuk ayat ke-7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Yang kedua ini saudara, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara-saudara, Paulus menegaskan pada orang percaya agar sungguh-sungguh menyadari bahwa sejak Kristus mati menanggung dosa-dosa orang percaya, dosa engkau dan saya, secara yuridis di hadapan Tuhan, manusia lama kita telah mengalami kematian yang berakibat pada terputusnya ikatan hidup orang yang percaya dengan dosa. Saudara, argumen itu dikatakan Paulus pada ayat yang ke-7. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, ketika seorang mengalami kematian, maka dosa tidak lagi mampu memerintahkan orang itu. Orang mati tidak akan berespon terhadap godaan dosa. Orang mati tidak bisa cemburu. Orang mati tidak bisa iri hati. Orang mati tidak bisa serakah. Orang mati tidak bisa berjudi. Orang mati tidak bisa saudara untuk berzina. Tidak bisa. Kematian melepaskan dia dari perbudakan dosa. Oleh karena itu pada waktu kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus, sebetulnya kita bukan hamba dosa lagi. Tidak saudara, kita adalah orang bebas. Saudara, ibaratnya saudara mempunyai seorang teman dekat yang saudara kenal dari kecil dan saudara merasa begitu cocok dengan dia. Keakraban saudara dengan sahabat saudara itu melebihi keakraban saudara dengan saudara-saudara sekandung saudara sendiri. Saudara, dia mempunyai kesamaan hobi, kesamaan macam olahraga yang disukai, kesamaan genre musik, makanan, fashion. Bagi saudara dia betul-betul cocok. Sampai kalau kehilangan dia 1 jam saja, saudara merasa ada yang hilang dalam diri saudara. Bagi saudara, saudara adalah dia dan dia adalah saudara. Saudara-saudara, namun sudah lama saudara menyadari ada sesuatu yang tidak baik dalam hubungan saudara dengan teman saudara itu. Kenapa saudara? Sahabat dekat saudara itu mempunyai sifat-sifat yang negatif, destruktif,
lalu seringkali mengajak saudara melanggar perintah-perintah Tuhan. Dia juga paling tidak senang berbicara tentang Tuhan, apalagi disuruh mentaati perintah-perintahnya. Saudara menyadari bahwa kedekatan relasi saudara dengan dia itu sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan the way of life saudara. Tapi saudara tidak mampu menolak setiap ajakannya melakukan yang tidak baik. Karena dia bersifat posesif dan manipulatif. Saudara menyadari ada hal yang buruk di dalam pengaruh dia pada diri saudara. Saudara merasakan ada satu tekanan. Tanpa sadar saudara telah menjadi budak daripada dia. Dan dia tuan saudara. Saudara, pada satu kali sahabat saudara itu meninggal dunia. Entah apa sebabnya. Saudara begitu kagetnya, saudara melihat jasadnya. Saudara melihat mayatnya dimasukkan ke dalam peti mati dan dikubur. Saudara tidak percaya semua itu terjadi. Sepulang penguburan, saudara sampai di rumah, saudara masih sukar mengerti bahwa dia telah tiada. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setiap kali saudara WA dia, setiap kali saudara telepon dia, tidak ada jawaban. Barulah saudara menyadari bahwa realitasnya dia telah mati. Oh, saudara sedih sekali. Saudara sering teringat dan rindu kepada dia. Rindu tawanya, rindu candanya, rindu tindakan-tindakan kreatifnya, dan juga rindu pada cara dia mengintimidasi saudara. Saudara-saudara, namun selang beberapa waktu, baru saudara menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara. Apa itu? Saudara tidak merasa diperintah oleh dia, dimanipulasi oleh dia, dan diintimidasi oleh dia. Saudara mulai merasa kehidupan saudara dan hati saudara menjadi tenang dan bebas. Kenapa saudara? Karena dia telah meninggal dunia. Dia tidak lagi mempunyai pengaruh memerintah saudara. Saudara-saudara tentu tahu apa yang saya maksudkan. Siapa nama sahabat lama saudara itu? Sahabat dekat saudara itu? Tentu saja namanya adalah the old man, manusia lama. Saudara, sejak manusia lama kita mengalami kematian bersama dengan Kristus, kita dibebaskan dari ikatan dosa. Kita bukan hamba lagi daripada perbuatan-perbuatan kuasa dosa yang dulu menguasai kita begitu rupa. Kita orang bebas, saudara. Sayang sekali saudara, kita yang sudah terbebas dari ikatan dosa, justru seringkali datang ke penjara masa lalu kita. Masuk dengan sukarela, diam di dalam kegelapan kamar penjara itu, dan menikmati dosa lagi dan lagi. Kita tidak sadar kita adalah manusia bebas, kita bukan pesuruhnya lagi, kita bukan bujangnya lagi, kita bukan budaknya lagi. Saudara, yang perlu kita sadari adalah sepenuhnya kita ini manusia bebas dari perbudakan dosa. Kasih karunia Allah yang telah menebus kita memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Jangan lagi menuruti perintah bujukan daripada dosa. Saudara, saat dosa memikat kita lagi, membujuk kita lagi, menggoda kita lagi, katakan pada diri saudara sendiri, aku bukan hambamu. Kasih karunia Allah tidak akan aku manipulasi. Aku tidak mau mengikuti perintahmu kecuali perintah-perintah Tuhan. Maka saya yakin saudara, dosa tidak akan berkuasa lagi. Penting sekali saudara untuk memahami apa artinya telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus. Yang terakhir saudara, yang ketiga, kita dapat hidup di dalam hidup yang baru. Ini diterangkan Paulus dalam ayat keempat saudara, saya bacakan ya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, sekali lagi Paulus memakai baptisan untuk melukiskan penyatuan orang percaya dengan Kristus. Sekarang bukan hanya dengan kematiannya, tetapi juga dengan kebangkitannya, saudara. Kristus membangkitkan kita dan memberikan kita satu kehidupan yang baru. Sekarang orang percaya berada di bawah kepemilikan yang berbeda, saudara. Kita dimiliki oleh Tuhan yang baru, bukan Tuhan yang lama. Pemilik yang lama tidak lagi berotoritas, tidak lagi mempunyai hubungan dengan kita. Saudara, ini seumpama kalau kita membeli motor dari seseorang. Setelah setuju harganya, kita membayar dan kita mendapat kwitansi pelunasan pembayaran itu. Saudara-saudara, setelah itu motor itu milik kita. Tapi yang mengganggu adalah di STNK masih tertulis nama pemilik lama. Kita tidak rela itu. Lalu kita pergi ke Samsat, saudara. Kita urus biaya balik namanya. Setelah selesai, saudara, motor itu 100% milik kita dan atas nama kita. Tidak ada lagi pengaruh nama pribadi yang lama atau pemilik yang lama. Sama sekali tidak. Saudara, pada waktu Kristus membangkitkan kita dan memberikan kita kehidupan yang baru, kita milik Kristus. Kita bukan pemilik dosa. Tubuh yang lama tidak berkuasa lagi atas kita. Saudara, Paulus menegaskan sekali lagi hal ini pada ayat ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, penebusan orang percaya yang dilakukan oleh Kristus karena anugerahnya memberi pengesahan di mata Allah. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari tuntutan hukum-hukum yang Allah tuntut bagi kita. Itu disebut pembenaran. Kedua, kasih karunia-Nya dilimpahkan agar kita menempuh satu kehidupan yang baru. Ini yang disebut pengudusan, saudara. Saudara-saudara, dua hal, pembenaran dan pengudusan itu dilakukan karena kasih karunia Tuhan terhadap orang-orang berdosa, terhadap engkau dan terhadap saya. Saudara, kasih karunia Allah diberikan kepada kita secara berlimpah, bukan untuk menjadi lisensi kita berbuat dosa, tapi lisensi ketika kita jatuh dalam dosa dan Allah akan membangkitkan kita lagi. Saudara-saudara, sampai di sini saya harap saudara jelas. Apakah ada seorang yang berkata, saya masih ragu, Pak. Mengapa aku selalu gagal dan gagal lagi, tidak bisa berbuat selain dosa? Aku sulit menjaga kekudusan hidupku. Saudara, mungkin persoalannya adalah saudara kurang memahami dan menghayati arti dari kasih karunia. Ini bagian yang sulit, saudara. Secara logika, kita mengerti definisi arti kasih karunia. Tapi untuk benar-benar memahami dengan akal budi kita dan mencerna dalam hidup kita dan menghayati dalam kelakuan kita, itu merupakan satu kesulitan yang luar biasa. Tapi saya mau mengatakan pada saudara dan menjelaskannya dengan sebuah cerita. Cerita fiktif yang saya buat sendiri, saudara. Saudara, ada seorang PSK tua yang sedang sakit-sakitan. Dulu pada waktu dia muda, dia seorang gadis cantik, yang seksi, yang setiap laki-laki ingin menyewa dan menikmati tubuhnya. Berapapun tarif yang dia berikan, orang akan selalu mengejarnya, bahkan mengantrinya. Saudara-saudara, gadis PSK yang seksi ini tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan moralitas. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Tapi setelah dia menjelang tua, saudara, kulit-kulitnya mulai keriput, kecantikannya memudar, tamu-tamunya pun mulai berkurang. Begitu memasuki umur yang lebih tinggi lagi, saudara, hampir tidak ada orang yang mau menidurinya dan membayarnya. Apalagi dia sakit-sakitan. Saudara, pada satu kali teman-temannya mendapati dia tergeletak di kamarnya dalam keadaan yang menggigil.
demam tinggi, lalu mereka membawanya ke rumah sakit. Saudara, ketika dilakukan pemeriksaan dengan teliti, ternyata wanita ini, PSK tua ini teridap virus HIV, saudara. Oh saudara, teman-temannya satu persatu menyingkir dari dia. Setelah perawatan di rumah sakit, dia harus kembali pulang. Tidak ada satu orang temannya pun, saudara-saudara, yang menyambut dia. Saudara, dia terpaksa meninggalkan rumah kontrakannya yang sederhana, pindah ke sebuah kamar yang dikontrak, satu kamar yang kumuh, saudara, karena dia tidak punya uang terlalu banyak lagi. Saudara, di dalam keadaan yang makin menderita dengan sakitnya, tinggal kulit pembungkus tulang, satu hari datanglah seorang dokter muda, seorang dokter yang pandai, seorang dokter anak orang kaya, seorang dokter yang ganteng, saudara. Dia mendengar info ada seorang PSK tua yang sedang menderita HIV. Saudara, ketika dia datang, dia mendapati seorang PSK tua yang terbaring, lemah dan tidak berdaya. Lalu kemudian dia mulai mengobatinya. Lalu kemudian dia mulai merawat. Seminggu sekali dokter muda ini datang, bahkan sering pula seminggu 2 kali. Saudara-saudara, dokter ini tanpa pamrih, dia merawat dengan penuh kasih sayang. Saudara, lama-lama terjalinlah persahabatan antar PSK tua ini dengan sang dokter. Seperti teman, seperti sahabat lama saling ngobrol. Pada satu kali, saudara, dokter muda ini berkata pada PSK tua itu, "Aku ingin bicara kepadamu, bicara yang serius." Saudara, PSK tua itu menatap sang dokter muda. Hatinya bergetar, dia tahu apa yang akan dikatakan dokter itu. Lalu dia berkata pada sang dokter, "Dokter, katakanlah apa yang kamu ingin katakan. Jujurlah padaku, aku siap menerima semua berita buruk." Saudara, dokter itu menatap sang PSK lalu berkata, "Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Maukah engkau hidup bersama-sama dengan aku sebagai istriku?" Saudara, ini yang tidak diduga oleh PSK tua itu. Dia terkejut mendengar perkataan dokter. Lalu dia balikkan tubuhnya. Lalu mulai menjerit dan berkata, "Dokter, kalau kamu tidak lagi mau merawat aku, tinggalkan aku, tapi jangan hina aku seperti itu." Sekarang dokter muda itu yang terkejut. Dia tidak nyana responnya seperti itu. Lalu dia meyakinkan PSK tua itu bahwa dia mencintai dan mengasihi PSK tua itu. Tapi apapun yang dia katakan, tetap saja PSK tua itu sukar percaya. Sukar percaya. Kenapa, saudara? Ya enggak adalah cerita seperti itu. Barangkali saudara dari tadi berkata, "Pak Beni kalau ngarang cerita yang logik betul-betul Pak. Yang realistis Pak." Enggak ada orang seperti itu. Kalau pelacurnya, PSK-nya masih muda, seksi, barangkali ada Pak. Kalau udah tinggal tulang, bau lagi, kena HIV, mana ada Pak. Yang mencintai dokter muda, ganteng, anak orang kaya, pinter lagi. Enggak ada Pak. Itu cerita terlalu fantastic. So fantastic. Very, very amazing, incredible, unbelievable. Tidak ada Pak. Saudara, benar. Cerita seperti itu tidak akan pernah ada di dalam dunia ini. Tidak pernah ada. Mustahil terjadi. Tapi tahukah saudara, kedatangan Kristus dengan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan orang berdosa jauh lebih unbelievable daripada cerita yang saya karang itu. Lebih menggetarkan, lebih fantastik. Bagaimana mungkin Allah yang kudus dan mulia, yang telah dikhianati oleh engkau dan saya, mau datang sebagai manusia dan menebus engkau dan saya. Saudara, itulah yang disebut kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita mengkhianati kasih karunia itu dengan terus-menerus hidup di dalam dosa. Itu sama dengan pelacur itu, saudara. Itu sama dengan PSK tua itu. Ketika dia menerima cinta pemuda itu, dia masih berpikir, "Aku ini cantik, aku ini seksi. Masih banyak pemuda yang akan menikahiku lebih daripada orang ini." Lalu dia mulai selingkuh dan mengkhianati. Saudara-saudara, itu orang tidak tahu diri, bukan?
Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, sebetulnya di mata Tuhan kita tidak lebih daripada PSK tua itu. Yang pada waktu-waktu yang lalu kita melakukan dosa seenak kita dan tidak memperdulikan hukum-hukumnya dan perasaan Tuhan. Tapi dia tetap mengirimkan putra tunggalnya untuk menyelamatkan engkau dan saya. Agar engkau hidup bersama dengan dia. Lalu bolehkah setelah kita diselamatkan kita masih hidup di dalam dosa? Berkubang dosa. Karena kita tahu bahwa kasih karunia-Nya tidak akan berubah. Karena kita tahu bahwa kita akan selalu diampuni. Karena kita tahu pada waktu kita meninggal dunia dia pasti membawa kita ke surga. Bolehkah? Saudara-saudara, jelas seperti Paulus, sekali-kali tidak. Biarlah kita hidup bagi Kristus. Dan kita tidak hidup lagi sebagai budak dosa. Biarlah kita berkata, aku bukan budak dosa. Aku hamba Allah. Permuliakan Allah dengan tubuhmu. Terpujilah Dia yang memberikan kasih karunia berlimpah-limpah kepada kita. Dan menguduskan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin.